Oke, ketemu lagi di pelatihan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang salah satu unit kompetensi yang ada di pelatihan Master Asesor, yaitu melaksanakan evaluasi asesmen ya. Jadi di sini konteksnya adalah kita akan mengevaluasi hasil dari proses asesmen yang sedang berlangsung di LSP saat ini. Ya, jadi di sini ada beberapa langkah ya untuk mengevaluasi asesmen itu sendiri. Di sini kita punya 4 langkah ya. Yang pertama mengidentifikasi ya, lalu kemudian merencanakan, melakukan dan melaporkan. Jadi secara prosesnya seperti itu ya, mulai dari inputnya tadi adalah mengidentifikasi, lalu merencanakan, kemudian prosesnya adalah melakukan evaluasi, lalu diakhiri dengan melaporkan hasil evaluasi. Nah, yang pertama adalah yang harus kita identifikasi terlebih dahulu adalah tujuan dan sasaran ya. Jadi sebelum melakukan evaluasi harus dijelaskan dulu tujuan dan sasarannya itu apa. Nah, di sini banyak ya, ada beberapa tujuan. Contohnya adalah mengevaluasi hasil dari proses asesmen atau penilaian produk ya, menentukan atau percobaan proses baru produk, membangun kepuasan klien. Nah, dalam hal ini klien tentunya adalah pengguna jasa sertifikasi ya. Lalu memenuhi persyaratan sistem mutu. Nah, di sini konteksnya di sebuah LSP terdapat sistem manajemen mutu. Nah, itu harus selalu diperbaiki, harus selalu evaluasi. Lalu kemudian meningkatkan sistem layanan asesmen ya, tentunya ini berhubungan dengan proses-proses asesmen kepada pihak luar ya, dalam hal ini mungkin pemohon ataupun stakeholder. Lalu kemudian memastikan strategi asesmen dan program yang relevan, terfokus dan sesuai kebutuhan klien. Mungkin ini ada perubahan ya dari asesmen yang sedang berjalan ya, ada inovasi ya, itu akan disesuaikan dengan program yang relevan. Lalu menentukan kebutuhan sumber daya ya, pastinya di LSP juga akan berkembang ya, akan disupport beberapa sumber daya pendukung ya, misalkan di yang sekarang lagi hot ini adalah asesmen jarak jauh ya, tentunya membutuhkan sumber daya yang sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan oleh LSP. Nah, lalu di sini juga ada lingkup evaluasinya ya, ada seluruh organisasi asesmen, layanan asesmen khusus, asesmen produk tertentu, aspek tertentu, pengaturan organisasi mitra. Artinya di sini harus jelas ya, lingkup evaluasi itu jangan sampai melebar kemana-mana. Lalu kemudian ada juga di sini orang yang relevan, artinya siapa saja yang bisa terlibat ya dalam proses evaluasi ini. Di sini ada banyak ya, contohnya ada pejabat atau direktur eksekutif, manajer umum ya, asesor ya. Karena ini konteksnya kita adalah asesmen di LSP, jadi kita batasi. Kemudian ada di sini manajer ya, dukungan administrasi ya, kontrak manajer, sumber daya manusia personil dan lain-lain. Jadi di sini ada banyak orang yang relevan yang bisa dilibatkan dalam proses evaluasi. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah langkah evaluasi yang relevan sebelumnya. Artinya di sini proses evaluasi ini tidak serta-merta ada ya, ada dokumen atau ada proses sebelumnya yang bisa menjadi bahan atau dasar untuk melakukan evaluasi. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, misalkan audit internal, audit eksternal, moderasi ya, validasi asesmen. Nah, kaitannya audit internal ini tentunya dari sistem manajemen mutu ya, manajer mutu melakukan kegiatan audit internal dan eksternal, yang mana nanti inputnya dari proses itu adalah lembar ketidaksesuaian yang ada di yang ada di kegiatan tersebut. Nah, audit ini bisa dari eksternal, contohnya dari BNSP ya, hasil surveillance dan lain-lain. Kemudian ada juga validasi asesmen. Ini merupakan proses yang biasa dilakukan oleh asesor ya, memberikan kontribusi. Di situ ada hasil validasi asesmen. Nah, itu bisa jadi bahan untuk evaluasi perbaikan ke depannya.
Kemudian di sini juga ada kerangka dan kriteria yang relevan ya untuk melakukan evaluasi. Di sini contohnya ada Sislat Kernas ya, Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan KKNI. Lalu kemudian standar dan kerangka kerja organisasi, lalu model jaminan kualitas ya. Nah, kemudian untuk melakukan evaluasi tentunya membutuhkan model ya atau metode yang tepat. Di sini ada beberapa yang tersedia. Contohnya adalah memeriksa sistem dan dokumen organisasi ya. Contoh dari sistem dan dokumen itu ada kebijakan, prosedur ya, buku pegangan, manual book gitu ya. Kemudian strategi asesmen dan lain-lain. Ya, jadi ini bisa jadi metode. Kemudian memeriksa rekaman asesmen ya. Lalu memeriksa sampel file, artinya di sini diadakan uji petik gitu ya terhadap proses uji itu sendiri ya. Kemudian sumber daya analisis untuk asesmen. Nah, jadi ada analisis sumber daya tadi ya sesuai dengan tujuan ya berdasarkan tugas pokok fungsi yang ada di LSP apakah sudah sesuai ya dengan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki ya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya perangkat yang ada di TUK dan lain-lain. Lalu kemudian menanyakan personil yang tepat ya, ini proses observasi atau wawancara ya kepada pihak-pihak yang relevan tadi. Lalu kemudian ada mengamati asesmen ya. Asesmen menentukan arus informasi ya, ini contohnya adalah mengkaji dari proses yang ada di organisasi ya, proses dari pekerjaan yang ada di LSP itu sendiri. Nah, kemudian ada juga instrumen untuk survei, misalkan dari kuesioner, catatan, logbook, dan langkah keempat daripada pelaksanaan evaluasi asesmen. Dalam pelaksanaan evaluasi asesmen ada pada langkah menentukan dan melaporkan hasil evaluasi. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah rekaman dari data proses dianalisis dan disintesiskan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan hasil evaluasi, selanjutnya menyusun dan mengajukan laporan akhir sesuai kebijakan dan prosedur evaluasi. Setelah itu dilanjutkan adalah mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada kelompok sasaran secara sistematis. Kemudian setelah itu menganjurkan untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang relevan. Adapun kepada tahap yang pertama yaitu adalah menganalisis dan mensintetiskan rekaman dan catatan evaluasi. Di sini dibutuhkan hasil rekaman berupa dokumen evaluasi. Dokumen evaluasi itu adalah dokumen yang diperiksa, kemudian dokumen SOP yang berhubungan dengan dokumen yang diperiksa. Kemudian mengidentifikasi masalah terhadap dokumen-dokumen yang sudah diperiksa. Dokumen yang diperiksa mungkin ada temuan, dievaluasi, diidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalamnya. Selanjutnya mengevaluasi masalah yang ada di dalam hasil identifikasi masalah. Di situ misalnya mungkin pada pelaksanaan asesmen misalnya banyak kandidat yang kesulitan menyiapkan bukti berkualitas, misalnya bukti-bukti yang dilampirkan itu tidak tertelusur, dokumen-dokumennya itu tidak tertelusur di dalam dokumen-dokumen itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah menentukan hasil evaluasi adalah menyusun dan mengajukan laporan akhir daripada proses pelaksanaan evaluasi asesmen itu. Di situ ditentukan di dalam laporan setidaknya dapat mencakup temuan-temuan yang didapatkan di dalam pelaksanaan hasil evaluasi asesmen tersebut. Selanjutnya daripada itu adalah laporan dari hasil evaluasi asesmen adalah mengkomunikasikan kepada kelompok-kelompok yang relevan di dalam lembaga sertifikasi, misalnya apakah misalnya laporan itu memang sudah lengkap atau laporannya sudah lengkap atau masih terdapat kekurangan. Selanjutnya adalah menyampaikan kepada
pihak yang relevan, kemudian menganjurkan untuk menindaklanjuti daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Daripada kekurangan-kekurangan tersebut akan ditindaklanjuti sampai laporan tersebut akan dianggap cukup untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan asesmen itu sudah bisa dikatakan tertelusur dan sudah sesuai dengan SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan langkah kedua dalam melaksanakan evaluasi asesmen. Langkah kedua itu adalah merencanakan evaluasi layanan atau sistem asesmen. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan dalam merencanakan evaluasi layanan ini. Yang pertama adalah dokumentasi atau informasi dari organisasi. Dokumentasi atau informasi organisasi ini kita bisa susun bersumber dari laporan evaluasi sebelumnya, bisa juga bersumber dari kebijakan organisasi, dari SOP dan pedoman terkait yang ada di organisasi tersebut, dan lain-lain sebagainya. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah personel yang akan kita libatkan dalam proses evaluasi. Personel yang akan kita libatkan itu bisa berasal dari asesor kompetensi, bisa berasal dari manajer sertifikasi, bisa juga itu manajer mutu ataupun staf sertifikasi dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya untuk melakukan evaluasi. Sumber daya dalam melakukan evaluasi itu harus kita tetapkan. Yang pertama, kita harus tetapkan sumber daya dokumentasi untuk mendukung evaluasi. Misalkan sumber daya dokumentasi itu berasal dari kuesioner. Kemudian sumber daya yang berasal dari fisik, misalkan ruangan tempat wawancara yang akan kita lakukan, dan lainnya. Yang keempat adalah jadwal. Jadwal harus kita susun supaya proses evaluasi itu terlaksana dan dengan baik. Yang kelima adalah strategi komunikasi. Kita harus bisa mengembangkan strategi bagaimana kita menginformasikan ke semua pihak yang terkena dampak evaluasi. Kita harus misalkan metode dan jadwal untuk proses evaluasi. Kita harus tentukan. Kita nggak bisa memberikan informasi itu dengan metode-metode yang tidak baik. Dan kita harus lakukan pada jadwal yang tepat, sehingga tidak merugikan kinerja. Kemudian langkah yang keenam adalah analisis risiko. Analisis risiko ini kita lakukan terhadap faktor-faktor permasalahan yang berdampak terhadap proses atau hasil evaluasi. Kita harus pertimbangkan konsekuensi yang merugikan kinerja dan lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah rencana evaluasi tersebut harus tertulis, kemudian didokumentasikan dan disetujui oleh personel yang relevan. Nah, demikian ya Bapak Ibu langkah kedua dalam melaksanakan evaluasi asesmen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan langkah kedua dalam melaksanakan evaluasi asesmen. Langkah kedua itu adalah merencanakan evaluasi layanan atau sistem asesmen. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan dalam merencanakan evaluasi layanan ini. Yang pertama adalah dokumentasi atau informasi dari organisasi. Dokumentasi atau informasi organisasi ini kita bisa susun bersumber dari laporan evaluasi sebelumnya, bisa juga bersumber dari kebijakan organisasi, dari SOP dan pedoman terkait yang ada di organisasi tersebut, dan lain-lain sebagainya. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah personel yang akan kita libatkan dalam proses evaluasi. Personel yang akan kita libatkan itu bisa berasal dari asesor kompetensi, bisa berasal dari manajer sertifikasi, bisa juga itu manajer mutu ataupun staf sertifikasi dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya untuk melakukan evaluasi.
Sumber daya dalam melakukan evaluasi itu harus kita tetapkan. Yang pertama, kita harus tetapkan sumber daya dokumentasi untuk mendukung evaluasi. Misalkan sumber daya dokumentasi itu berasal dari kuesioner. Kemudian sumber daya yang berasal dari fisik, misalkan ruangan tempat wawancara yang akan kita lakukan dan lainnya. Yang keempat adalah jadwal. Jadwal harus kita susun supaya proses evaluasi itu terlaksana dan dengan baik. Yang kelima adalah strategi komunikasi. Kita harus bisa mengembangkan strategi bagaimana kita menginformasikan ke semua pihak yang terkena dampak evaluasi. Kita harus misalkan metode dan jadwal untuk proses evaluasi. Kita harus tentukan. Kita nggak bisa memberikan informasi itu dengan metode-metode yang tidak baik. Dan kita harus lakukan pada jadwal yang tepat, sehingga tidak merugikan kinerja. Kemudian langkah yang keenam adalah analisis risiko. Analisis risiko ini kita lakukan terhadap faktor-faktor permasalahan yang berdampak terhadap proses atau hasil evaluasi. Kita harus pertimbangkan konsekuensi yang merugikan kinerja dan lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah rencana evaluasi tersebut harus tertulis, kemudian didokumentasikan dan disetujui oleh personel yang relevan. Nah, demikian ya Bapak Ibu langkah kedua dalam melaksanakan evaluasi asesmen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu sebelumnya, dua teman saya sudah menjelaskan tentang dua langkah sebelumnya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi, langkah yang kedua adalah merencanakan. Selanjutnya saya akan masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi layanan atau sistem asesmen. Langkah ketiga ini mempunyai 5 tahapan, yaitu adalah menganalisis dan mencatat dokumentasi informasi organisasi, kemudian mewawancarai personal yang relevan. Selanjutnya adalah mengamati proses penilaian serta mengkonfirmasi dokumentasi dan bukti-bukti evaluasi. Selanjutnya adalah menggunakan keterampilan komunikasi dan interpersonal untuk mempertahankan fokus profesional. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan rekaman dan catatan semua proses evaluasi. Pada tahapan yang pertama, di sini saya mengambil kasus saya mencontohkan pada kasus misalnya pada sebuah instrumen asesmen di mana dimensi kompetensi belum memadai di dalamnya. Seperti kita ketahui bahwa pada instrumen untuk bukti-bukti yang kita kumpulkan harus memadai daripada 5 dimensi kompetensi. Selanjutnya untuk tindakan politis seharusnya sebaiknya memang harus dilengkapi instrumen asesmennya, di mana harus memenuhi 5 dimensi kompetensi. Untuk selanjutnya diakhiri pada status apakah memang sudah memenuhi dan belum memenuhi. Kemudian untuk yang kedua adalah personel yang relevan diwawancarai adalah di sini menyusulkan kepada dokumen perencanaan bahwa di sini saya kasus adalah yang diwawancarai adalah seorang asesor ataupun staf di bagian sertifikasi. Selanjutnya di bagian ketiga temuan yang ada adalah diamati. Saya akan mengamati di bagian mana, saya akan verifikasi dan klarifikasi kepada personel yang relevan. Kita sisi asesor yang menguji atau mungkin pada manajer sertifikasi. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah saya akan mendokumentasikan semua rekaman hasil evaluasi untuk saya sampaikan kepada personel yang relevan. Di sini output yang
output daripada tahapan ini adalah apakah memang hasil-hasil temuan itu apakah memang pada kondisi memenuhi atau belum memenuhi. Oke, sampai di situ saya sampaikan. Mungkin untuk tahapan berikut, langkah berikutnya akan disampaikan kawan saya yang lain.